Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung net present value untuk mengetahui layak atau tidak layaknya sebuah investasi. Untuk menghitung net present value, kita harus mengingat formulasi present value, yaitu PV sama dengan cash flow periode T dibagi dengan 1 ditambah I periode T. Formulasi inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung present value kas bersih di masa yang akan datang yang nantinya akan diterima pada periode-periode tertentu. Misalnya saja, di sini kita ilustrasikan ada cash flow pada tahun 1 sebesar 10 juta rupiah. Untuk cash flow pada tahun kedua sebesar 12 juta rupiah. Dan cash flow pada tahun ketiga sebesar 13 juta rupiah. Nah, cash flow inilah yang kemudian akan kita cari berapa nilainya untuk saat ini pada masing-masing periode atau tahun ke-1, kedua, dan ketiga dengan tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 10%. Nah, bagaimana cara menghitung net present value atau PV dari kas bersih tersebut? Untuk menghitung present value dari kas bersih tersebut, kita harus menghitung untuk diskon faktor yang berlaku pada masing-masing periode. Misalnya, tahun ke-1 berapa diskon faktor yang nantinya menjadi pengali untuk memperoleh nilai present value dari kas bersih pada periode 1. Misalnya, kita menghitung diskon faktor untuk periode 1. Di sini dengan formulasi DF sama dengan 1 ditambah atau 1 dibagi 1 ditambah I pangkat T. Atau dalam hal ini, I interest adalah tingkat suku bunga yang berlaku sebesar 10%. Atau untuk periode pertama, tahun pertama, DF sama dengan 1 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 1. Hasilnya adalah 0,909. Begitupun dengan DF pada tahun kedua. Yang membedakan hanya periode T atau pangkat dari diskon faktor tersebut. Untuk tahun kedua, diskon faktor periode T-nya adalah bernilai 2. Sehingga perhitungannya adalah 1 dibagi 1 ditambah 10% pangkat 2. Hasilnya adalah 0,826. Begitupun dengan tahun ketiga. Hasil yang diperoleh adalah diskon faktor sebesar 0,751. Untuk memperoleh present value dari masing-masing cash flow pada periode tersebut, kita langsung mengalihkan antara cash flow kas bersih pada masing-masing periode dikali dengan masing-masing diskon faktornya, sehingga diperoleh present value yaitu 10 juta rupiah dikali dengan diskon faktor 0,909, diperoleh PV untuk cash flow pada tahun pertama yaitu 9.090.910 rupiah. Begitupun untuk tahun kedua periode selanjutnya yaitu 12 juta dikali dengan diskon faktor 0,826, diperoleh hasil sebesar 9.917.355 rupiah. Dan selanjutnya untuk tahun ketiga PV kas bersih adalah sebesar 9.767.092 rupiah. Inilah yang kemudian menjadi nilai saat ini dari masing-masing cash flow yang nantinya akan diterima di masa mendatang untuk masing-masing periode tahun ke-1, tahun kedua, dan tahun ketiga. Di sini terlihat bahwa nilai uang pada cash flow di masa mendatang berbeda dengan nilai uang pada cash flow saat ini.
Oleh karenanya, PV atau present value dari cash flow untuk masing-masing periode memiliki nilai yang berbeda didasarkan dari diskon faktor dari masing-masing periode. Nah, untuk masuk pada perhitungan net present value, kita tetap menggunakan formulasi yang sudah disebutkan pada video sebelumnya tentang net present value. Di sini kita menggunakan formulasi NPV sama dengan cash flow periode T dikali dengan diskon faktor pada periode T ditambah dengan cash flow periode T berikutnya dikali dengan diskon faktor periode T berikutnya dan seterusnya dikurang dengan I0 atau investasi awal periode. Bagaimana cara menghitungnya? Langsung saja kita simulasikan untuk mencari net present value pada investasi tertentu. Di sini kita lihat contohnya, misalnya terdapat nilai investasi sebesar 310 juta. Dengan tingkat bunga yang berlaku adalah 13%. Yang akan kita tentukan apakah investasi sebesar 310 juta ini layak diterima ataukah tidak layak diterima dengan menggunakan metode net present value. Cara menghitungnya adalah pertama-tama kita lihat dulu di sini ada ilustrasi earning after tax atau cash flows pada periode tahun pertama dengan tingkat depresiasi sebesar Rp16.960.000 yang berlaku untuk masing-masing periode. Nah, sebelum menghitung untuk masing-masing present value kas bersih, kita harus menentukan dulu tingkat atau perolehan kas bersih dari kasus ini. Untuk memperoleh kas bersih dari kasus ini, kita bisa menghitung earning after tax ditambah dengan depresiasi. Ini telah dibahas pada video sebelumnya. Nah, kemudian ketika kas bersih kita sudah terima, kita sudah dapatkan nilainya untuk masing-masing periode, kemudian kita menghitung diskon faktor terlebih dahulu. Dengan formulasi diskon faktor sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat T. Nah, untuk menghitung diskon faktor dengan menggunakan bantuan Excel, sebelumnya kita menghitung dulu untuk pembagi 1 ditambah I pangkat T. Atau dalam hal ini kita hitung terlebih dahulu 1 ditambah I. Di sini kita bisa hitung sama dengan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga yang berlaku. Maka diperoleh formulasi di bawah ini, 1 ditambah I pangkat T, kita memperoleh sebesar 113%. Nah, 113% ini menjadi angka pembantu yang nantinya akan menghitung diskon faktor pada masing-masing periode. Nah, kita langsung saja untuk diskon faktor pada tahun pertama. Tetap dengan menggunakan rumus DF sama dengan 1 ditambah DF sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat T. Di sini langsung saja sama dengan untuk periode pertama, tahun pertama, 1 dibagi dengan 1 ditambah I pangkat T. Karena ini masih periode pertama, maka T atau pangkat T masih bernilai 1. Nah, kita enter, maka diperoleh diskon faktor sebesar 0,885 untuk tahun pertama. Selanjutnya, untuk tahun kedua, kita akan menghitung diskon faktornya sama dengan tahun pertama, sama dengan formulasinya 1 dibagi dengan 1 ditambah I pangkat T atau pangkat 2. Karena
ini sudah masuk pada periode atau tahun kedua. Maka kita pangkat 2. Diperoleh hasil diskon faktor sebesar 0,783. Begitupun selanjutnya untuk periode atau tahun ketiga. Sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat 3. Diperoleh hasil sebesar 0,693. Dan selanjutnya periode keempat, tahun keempat, dibagi 1 dibagi 1 ditambah I pangkat 4. Nah, kita peroleh 0,613. Terakhir, untuk tahun kelima sama dengan 1 dibagi 1 ditambah I pangkat 5. Nah, di sini kita sudah memperoleh masing-masing diskon faktor pada periode. Tahun 1 sebesar 0,885, tahun 2 0,783, dan berikutnya hingga tahun kelima diskon faktornya adalah 0,543. Setelah diskon faktor diperoleh, maka kita akan menghitung berapa present value untuk kas bersih yang diterima. Untuk tahun pertama, seperti pada contoh sebelumnya, kita langsung saja mengalihkan kas bersih tahun pertama dikali dengan diskon faktor tahun pertama. Diperoleh kas bersih sebesar Rp50.864.783. Sama halnya untuk periode atau tahun kedua. Kas bersih dikali dengan diskon faktor untuk tahun kedua. Dan seterusnya untuk tahun sampai dengan tahun kelima. Di sini kita lihat present value kas bersih untuk tahun kelima adalah sebesar Rp77.386.928. Nah, ketika present value untuk masing-masing kas bersih kita peroleh, maka kita totalkan untuk masing-masing present value dari periode tersebut. Di sini kita lihat total present value untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima kita peroleh sebesar Rp317.266.287. Nah, dengan diperolehnya total present value, maka kita akan bisa menghitung net present value. Total present value dikurang dengan investasi awal. Di sini kita langsung saja sama dengan total present value yang nantinya akan kita terima dikurang dengan nilai investasi awal sebesar 310 juta. Kita peroleh nilai investasi atau net present value sebesar 7 juta positif 7.266.287. Indikasinya adalah di sini kita bisa melihat indikasinya, jika NPV lebih kecil daripada 0, maka investasi tersebut tidak layak untuk diterima. Begitupun jika indikasinya adalah NPV sama dengan 0 atau NPV lebih besar daripada 0. Nah, dengan diperolehnya nilai NPV pada kasus ini, yaitu sebesar positif 7.266.287, maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini investasi sebesar 310 juta rupiah dengan tingkat cash flow yang berbeda pada masing-masing periode dengan menggunakan metode net present value, dapat disimpulkan bahwa investasi tersebut dinyatakan layak untuk diterima. Kenapa layak untuk diterima? Karena investasi ini
Berdasarkan perhitungan metode NPV diperoleh nilai positif sebesar 7.266.287 atau berdasarkan indikasinya NPV lebih besar daripada 0. Sehingga disimpulkan bahwa investasi ini layak untuk diterima. Itulah tadi cara menghitung net present value. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menilai investasi dari sudut pandang keuangan dengan metode yang berbeda. Tetap stay on pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.